Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, seperti apa mekanismenya, tapi yang pasti bukan tatap muka untuk sementara ini by phone ya. Anda kirimkan bukti transfernya, kirim ke WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, informasi banyak di sana ya. Kalau tidak bisa di share di YouTube, saya share di Instagram. Dan semoga tidak mundur jadwalnya, seperti biasa di Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat saya hadir di Global TV atau GTV sebagai fortune teller di acara Take Me Out Indonesia. Di situ saya memprediksi atau menerawang single man dan single ladies, mana kira-kira yang setrumanya kuat dalam percintaan, melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan, ada juga yang saya prediksi melalui bunga ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, sekarang saya akan ambil 5 kartu untuk setiap bintang dan 5 kartu ini untuk melihat secara general peruntungan kehidupan di minggu ini, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai. Pisces siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general apa kehidupannya dong, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita lihat, kok Aquarius Pisces dimarahin ya. Pisces siap, kita lihat ya. Tadi saya ngomong Pisces kan awalnya ya. Iya, soalnya saking semangat nih. Pisces ini gambarnya di Empress, Dewi Sri, Dewi Rejeki, Dewi Kuan Im. Pisces ini adalah karakter yang memang amat sangat jelas melekat dalam diri Anda. Di sini kan Dewi Kemakmuran, Dewi Kesuburan, Dewi Kerejekian. Kalau dalam suasana keterbatasan, pasti Anda sekarang lagi berada di situasi berusaha untuk bisa lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, berinteraksi dengan orang rumah. Nah, ide-ide cemerlangnya itu biasanya makhluk ikan ini yang bergambar ikan kan, kalau Pisces itu terus pintar dia mencari jalan bagaimana caranya menemukan jalan keluar dari situasi yang mungkin buat orang lain jenuh, tapi buat ikan ini justru tantangan untuk bisa mengeluarkan semua ide-idenya, kreativitasnya dalam lingkup yang terbatas, justru malah punya sesuatu yang bisa memberi jalan keluar dari persoalan yang berkaitan dengan masalah finansial. Makanya digambarkan tetap aja sebenarnya Pisces punya potensi untuk bisa punya kerejekian, punya kemakmuran, punya jalan. Jadi jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa, karena kalau kita mau ikhtiar, mau berusaha, Pisces pasti akan berhasil mendapatkan jawabannya. Lingkup terbatas nggak masalah, karena dalam ketenangan, dalam kesunyian, justru Pisces bisa mendapatkan ide-ide cemerlang, inovatif, kreatifnya luar biasa. Bahkan orang belum kepikiran dia sudah buat storyboardnya gitu ya, mau ini, ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain anu gitu. Jadi gambaran di Empress Dewi Sri, Dewi Rejeki ini pas sekali kalau minggu ini adalah tantangan buat Pisces untuk bisa berkreativitas, mengisi waktunya dan mengerjakan banyak hal yang membawa hasil yang positif, memberikan nilai yang lebih, mendapatkan income dan membawa energi positif untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yaitu keluarga tentunya, bukan orang-orang di kantor, karena kan sekarang lagi mengisolasi diri, di lockdown ya. Semua, saya ngomong
ngomong lockdown itu kan, bayangkan cuma Indonesia, enggak, seluruh dunia sekarang dalam kondisi situasi yang sama. Jadi saya juga dapat info dari Macau, dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia, dari Swiss, hai Mbak, kemudian dari Itali, kemudian ya kebetulan ada sepupu suami di Itali ya, suaminya di Deplu tugas istana, jadi sekarang tahu situasinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi buat Anda yang saat ini sedang di rumah saja, pikirkan apa kira-kira yang Anda kerjakan, oke nggak sekarang, tapi nanti begitu itu selesai dikerjakan, wah nilainya luar biasa. Saya yakin pasti sosok Pisces akan selalu mencari jawaban, mencari jalan keluar agar hidupnya tuh tetap produktif ya. Oke, berikutnya keuangan Pisces. Apa sih? Ini 4 tongkat, elemen api terkait dengan semangat, hijrah, berubah, kebiasaan boros, kebiasaan belanja-belenji, kebiasaan nongkrong, belanja ini, duduk dulu ngopi-ngopi, beli getuk lindri, beli lumpia, segala macam gitu ya. Itu mungkin kebiasaan yang sementara ini tidak ada dulu, tapi lebih banyak di rumah menghemat keuangan. Jadi yang Anda pikirkan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dasar ya. Kalau orang katanya makan kan sehari 3 kali. Nah, sehari 3 kali juga jangan gara-gara kemudian Anda lebih sering di rumah keluar malah gitu, jangan ya. Dan ini pengaruh sekali dengan persoalan keuangan. Anda nggak pusing harus biaya transportasi yang pergi-pergi, kemudian nggak pusing lagi harus ngisi bensin lebih banyak. Jadi kalau ditanyakan masalah keuangan ini dibilang stabil, ya mungkin pengaruhnya besar kalau saat ini Anda lebih banyak diam di rumah, bekerja dari rumah, interaksi dari rumah, teleconference ya, diskusi, dialog, tawar-menawar juga dari rumah. Dan mudah-mudahan ini membuat banyak orang menemukan satu hal yang nggak pernah terbayang sebelumnya, inspirasi dalam kehidupan untuk menjadi sumber jalan keluar ketika ada yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dan mudah-mudahan Pisces memang betul-betul bisa menstabilkan kembali kondisi keuangannya. Yang tadinya boros bisa direm, yang tadinya suka cuci mata dengan barang-barang apa aja dibeli padahal belum tentu dipakai, bisa dipertahankan, pandangannya ditundukkan gitu ya. Dan untuk masalah keuangan insya Allah Pisces bisa memanage kembali ya, mengulang, menata kembali keuangannya, ini untuk ini untuk ini, jadi lebih tertata rapi. Coba kalau lebih banyak keluar rumah gitu ya, ngeliat ini beli, lihat makanan enak belanja, ada tukang ini beli gitu ya. Tapi kalau udah di rumah ya sudah makan apa yang sudah disediakan, dan ini cukup bagus. Kenapa? Jadi efektif dan efisien. Oke, sekarang asmara berpasangan Pisces. Two of Cups, 2 piala, equal, take and give ya, sejajar, seimbang, selaras. Ini sambung hati, sambung rasa, dan di atasnya ada malaikat seperti memberikan berkah ya, memberikan perlindungan, penjagaan, memancarkan energi positif untuk Anda dan untuk Anda yang Pisces dan pasangannya. Jadi semakin dekat, semakin berusaha untuk bersinergi, dan pasangan juga harus ngerti kalau dinasehati, jangan pergi-pergi lagi nggak boleh gitu ya. Jadi ini sebetulnya sebuah isyarat di mana Pisces bisa makin kompak ya, cintanya makin kuat, hubungan makin lekat. Tapi kalau ada yang lagi masalah gimana Mbak Endang? Ya udah, coba pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan tuh kayak baikan, kelingking baikan kayak anak kecil gitu. Enggak, harusnya dimulai lagi obrolan yang bisa bikin cair. Jangan ngulik-ngulik, bahas-bahas sesuatu yang bikin dia marah gitu ya. Sebetulnya kan kemarahan itu ada sebab. Nah, sebab itulah yang harus ditekan, jangan dibahas, jangan diomongin terus ya, dia budrek, nanti dia marah, akhirnya kesel ya, jadi problem ya. Mau kan hubungannya adem ayem, tenang, tentram, dan rukun satu sama lain. Saya yakin pasti Anda mengerti ya segala hal yang ada dalam diri pasangan, dan Anda tahu bagaimana untuk membuat hubungan ini hangat lagi, mesra lagi, bergairah lagi ya. Oke. Berikutnya asmara lajangnya Pisces. Page of Pentacles, pembantu koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Saat ini mungkin memang nggak melulu soal cinta-cintaan, nggak melulu soal bagaimana bisa PDKT-nya lebih fokus. Sekarang ini Anda tuh lagi menjemput peluang bagaimana bisa memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan yang
ya memang harus dilakukan di rumah, tapi ternyata ada sambungannya, lebih sering bertanya ini gimana, itu gimana, dengan orang-orang yang selama ini mungkin Anda nggak terlalu peduli, Anda terlalu cuek gitu, sampai akhirnya Anda baru merasa setelah semua harus dilakukan sendiri, mandiri, dan hal-hal yang mungkin selama ini banyak nanya kiri kanan, ternyata dengan keterbatasan Anda cuma bisa ingat dengan seseorang yang belakangan ini memang mengganggu pikiran dan perasaan. Bisa jadi itu setruman cinta. Dan kalau Anda mau manfaatkan sambil menyelam minum air katanya ya. Ada yang bercanda sambil menyelam minum soft drink. Jangan dulu ya. Iya, jadi kalau misalnya Anda sekarang lebih banyak kontak-kontakan dengan seseorang yang support banget urusan pekerjaan Anda dari rumah, bisa jadi orang tersebut memang juga sama senang, nyaman, ngobrol, support tugas-tugas Anda. Dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Kalau nanti semua sudah normal, sudah sibuk seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, Anda bisa melanjutkan dengan hati yang sudah sama-sama kuat dan peluang untuk jadiannya lebih gitu ya, lebih memungkinkan lah kalau Anda mau jadian, mau deket sama dia gitu ya, karena sudah teruji di situasi yang dalam kondisi yang sempit ya, ruang yang sempit, kondisi yang sangat terbatas gitu. Nah, yang memilih tetap sendiri, nggak mau pacaran dulu, belum ada gebetan, belum ada kekeran, kalaupun ada ntar aja dulu lah. Masa lalu yang kemarin itu betul-betul bikin Anda berat sekali buat move on, udah bisa move on, masa mau bikin mencabik-cabik hati lagi karena belum tentu orangnya pas buat saya. Oke, berarti belum betul-betul sembuh nih ya. Oke, jadi sekarang yang difokuskan adalah Anda sedang mencari cara untuk menemukan ide agar bisa mengerjakan segala sesuatu, tidak kerepotan kalau kerja dari rumah ya, segala tugas yang diemban bisa diselesaikan dan bisa memberikan report sesuai dengan yang diharapkan atasan, perusahaan, atau Anda sendiri yang punya usaha, jadi Anda tahu bagaimana menjalankannya walaupun bekerja dari rumah tapi tetap ada masuk penghasilan ya. Oke, berikutnya adalah kesehatan Pisces minggu ini. 6 tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Ini adalah gambarnya pangeran dengan kuda putih membawa pasukan menyampaikan kabar bahagia. Semoga beberapa waktu kemarin Anda memang sudah manage atau memaintain kesehatan Anda dengan baik. Makan yang sehat, minum yang sehat, tidur yang cukup ya, istirahat cukup gitu, nggak memforsir tenaga, kemudian nutrisinya cukup, gizinya cukup, nggak stres ya, memanage pikiran supaya nggak stres. Dan ini membuat situasi saat ini Anda percaya diri sekali bahwa Anda dalam keadaan stamina yang oke, sehat dan tidak mudah ngedrop. Itu yang paling penting, dan semoga ini adalah situasi suasana yang menggembirakan yang membuat Pisces optimis bahwa staminanya terjaga dan tubuhnya kuat ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Pisces, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jangan terbelenggu dengan situasi yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar hidup jadi penuh cerita. Lihat sekeliling hidup kita, pasti ada yang belum kita coba lakukan secara menyeluruh. Tata kembali dengan teliti karena disitulah tantangannya untuk bisa hasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika ada yang sukses dengan menggunakan fasilitas terbatas, maka buktikan juga Anda bisa sukses dengan ruang dan waktu yang dibatasi oleh keadaan. Kalau mau berhasil,
harus ulet dan tahan banting. Itu tadi pesan spesial untuk Anda di minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Banyak sekali informasi yang saya bagikan di situ. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan nggak bergeser ya, acaranya tetap tayang. Program Take Me Out Indonesia di GTV saya hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di situ saya hadir sebagai fortune teller yang memprediksi kekuatan cinta seterumanya seperti apa, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui bunga, melalui wajah, dan melalui garis tangan. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.